Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuwaffiquna biha li ikhlasin niyyah وترفع وتنصر بها من سار على سبيل الإصلاح وتنجح بها لكل منا مطلب ومنى وتجعلنا بها ممن عليك توكل وإليك أناب وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Hadirin para jamaah Masjid Hubbul Watan Islamic Center yang dirahmati Allah, yang kami hormati Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Tuan Guru Haji Nurul Mukhlis MA. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada beliau, selalu melindungi beliau dari macam bala bahaya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin rahimakumullah. Baiklah, untuk lebih barokahnya kajian kita pada malam ini, mari kita sama-sama membukanya dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kajian kita tentang tauhid. Langsung saya kepada beliau, kami waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian tauhid kita dalam surah Al-Fatihah. Dan alhamdulillah, pada minggu yang lalu atau pada kajian terdahulu kita sudah mengkaji tentang alhamdulillah, di mana alif lam merupakan al-istighraq, menunjukkan segala, bahwa segala puji itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dipuji, ya, perbuatannya baik, namanya baik, sifatnya baik. Jadi semuanya, ya, semua apa yang dari Allah Subhanahu wa taala itu baik. Bahkan rahimahullah merupakan bagian daripada akidah kita, ya, keyakinan kita bahwa apa yang diberikan oleh Allah SWT itu adalah semuanya baik, walaupun terkadang kita merasakannya tidak baik. Karena Allah SWT dalam hadis Rasulullah mengatakan wal khairu biyadik, ya, kebaikan itu di tangan. Jadi apa yang diberikan oleh Allah SWT itu semuanya baik, ya, semuanya baik. Jadi tidak ada yang tidak baik dari Allah itu. Jadi tidak boleh kita sifatkan Allah itu sesuatu yang tidak baik. Oh, ini tidak baik, ini berasal dari Allah. Enggak. Jadi semuanya itu baik. Kita contohkan kemarin sakit misalnya, ya, kita katakan sakit itu sesuatu yang tidak baik, ya, kita berobat, kita mengeluh. Tetapi bagi Allah SWT itu adalah baik, karena di dalam hadis sahih Rasulullah SAW sebutkan tidak ada yang menimpa seorang muslim dari kesusahan, kesedihan, keletihan sampai duri yang menusuk itu kecuali menjadi kafarah, ya, bagi penghapus dosanya. Jadi ini ketika kita mendapatkan sakit yang kita anggap tidak baik itu ternyata menjadi penghapus bagi dosa kita. Hadirin yang dirahmati Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat berhak untuk dipuji, ya, dengan segala bentuk pujian. Bahkan kemarin kita sebutkan Rasulullah SAW, ya, kalau selesai melakukan sesuatu yang baik, beliau berdoa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan itu sempurna. Nah, kemudian kita lanjutkan malam ini dengan Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi
Rabbil Alamin. Jadi ini wajib dia kasrah Rabbil Alamin karena Rabbi di sini adalah sifat ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu nahwu sifat itu harus ikut kepada man'utnya. Wa sifatut tabi'u lil mausuf ya. Nah di sini alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Rabbil Alamin, Ar-Rabbu ini rahimahullah dalam ilmu tauhid itu siapa yang berhak mendapatkan gelar Rabb, Rabbu ya, itu yang tersimpan fihi salasatu awsaf, yang ada padanya 3 sifat yang paling utama. Yang pertama adalah al-khalqu wal mulku wat tadbir. Pertama adalah al-khalqu, mencipta. Jadi mencipta, siapa yang menciptakan kita, itulah Tuhan kita. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, ya, beribadahlah kepada yang menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum. Ya, jadi yang menjadi Rabb kita itu adalah yang menciptakan kita. Maka Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, saya tidak akan pernah beribadah kepada sesuatu yang tidak menciptakan saya, dan hanya saya beribadah kepada yang menciptakan saya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, mencipta. Ya, jadi dan banyak sekali nanti kalau kita baca Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan alam semesta dan sebagainya. Jadi pertama dialah yang menciptakan kita. Ya. Makanya orang-orang jahiliyah dulu, rahimahullah, mengapa dikatakan jahiliyah? Di antaranya karena ya dia yang menciptakan Tuhannya, ya kemudian menyembahnya. Jadi seperti sawit, taswik itu dia buat dari gandum ditepung itu, dia bentuk. Kemudian ketika dia lapar, kemudian dia makan. Ya, dan mereka setelah masuk Islam tertawa, menangis, kok bisa kami dulu. Ya, dia buat tepung dari kurma itu, ya kemudian dia bentuk Tuhan seperti yang dia inginkan. Nah begitu dia lapar, dia makan tangannya, kepalanya dan sebagainya. Nah dalam akidah Islamnya ya, Rabb itu adalah Al-Khaliq, dia menciptakan kita. Kemudian wal Malik, dia yang memiliki kita. Jadi pertama Allah menciptakan kita, maka ketika dia menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini, maka dialah yang memilikinya. Dialah yang memiliki. Dia memiliki, ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baginya. Lam itu lil milik, baginya. Ya, baginya apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, para malaikat semuanya, wa ma fil ardh, dan apa yang ada di bumi ini. Ya termasuk kita ini, semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang maha memiliki kita, maha memiliki segalanya, maka dialah yang berhak untuk kita jadikan sebagai Rabb. Ya, maka nanti konsekuensinya rahimahullah, karena kita ini adalah milik Allah, kita ini adalah mamluk. Kita ini adalah mamluk, atau dalam bahasa ininya abdun. Abdun itu kalau dalam fikih itu ya adalah hamba sahaya. Nah hamba sahaya itu dia tidak memiliki hak kepemilikan karena dia sendiri dimiliki. Ya. Oleh sebab itu mereka yang mohon maaf seperti pemilikan yang lain, ini seperti kita miliki mobil, ternak dan sebagainya, seperti itu hamba itu. Jadi kalau disuruh dia bekerja, dia tidak boleh berhenti sampai di stop bekerja. Seperti Rasulullah Salman dalam hadis panjang itu kan, naik kamu ke atas, dia naik ke atas korma itu dan berada di sana sepanjang hari dari pagi sampai sore. Kalau sebelum disuruh turun, karena itulah hamba itu konsekuensinya. Kalau perempuan misalnya mau dinikahi, mau dijual, mau diapa-apa, bebas. Itu hamba saya. Jadi dia nggak ada kepemilikan. Nah kita itu adalah hamba, abduka, gitu kan? Maka sifat Nabi yang tertinggi itu adalah Abdullah.
Ya, hamba Allah wa rasuluh. Maka dalam ayat yang dibaca oleh Imam Ghazali, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Tidak berkata birasuli, karena maqam ubudiyah itu lebih tinggi di dalam ilmu tauhid itu. Nah, hamba Allah. Makanya seorang yang berdoa ya, dalam puncak penghambaan itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Makanya misalnya doa Allahumma inni abduka ibni abdika ibni ammatika nasiyati, itu lanjutannya Allah nanti cari di hadis itu doa ya rahmatullah. Orang yang membacanya, kata Rasulullah di akhirnya, kalau dia sedih Allah hilangkan kesedihan ya, kalau dia susah Allah hilangkan kesusahannya dengan doa itu ya Allahumma inni abduka ibni abdika ammatika nasiyati, selanjutnya yang panjang. Jadi di sana pengakuan bahwa kita ini adalah hamba. Nah, masalahnya sekarang bisa nggak ketika lisan kita mengatakan Allahumma inni abduka, ya Allah ini adalah hambamu, kemudian kita bisa memposisikan diri sebagai hamba itu. Kita disuruh sholat aja masih berat, ya. Apalagi kalau seperti hamba yang tadi itu, ya. Kita disuruh sholat, puasa, disuruh ini. Padahal dalam tarikh tasyri' itu Allah, tidak ada satu perintah Allah dan juga perintah Rasulullah kecuali itu ada maslahatnya bagi kita. Ya, ini bisa kita kaji setahun lebih tarikh tasyri' ini, bahwa tidak ada satu perintah Allah dan juga perintah Rasulullah kecuali ada maslahatnya. Maslahat itu ada dua, mendatangkan manfaat atau mencegah mudarat. Itu maslahat. Apapun bentuknya, sholat, puasa, zakat, haji, semuanya ada maslahatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Enggak ada maslahatnya seujung kuku, setetes ini pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan oleh Allah dalam hadits kursi, ya seandainya kana insukum wa jinnukum awwalakum wa akhirakum, semuanya jin manusia ya dari awal sampai akhir semuanya beriman, mazada fi mulki syai'an, kata Allah, itu dapat pernah menambah kekuasaanku, kandunganku sedikit pun. Seandainya juga sebaliknya semua kalian manusia jin kafir semuanya tidak akan mengurangi mulki syai'an, kekuasaanku sedikit pun. Jadi Allah SWT al-Malik yang kedua, ya, memiliki. Maka kalau ini menjadi keyakinan kita bahwa kita ini adalah milik Allah SWT, ya, maka kita harus tunduk, konsekuensinya ya harus tunduk kepada aturan Allah, pada perintah Allah, yang itu semuanya adalah maslahat bagi kita, ya, maslahat bagi kita. Kemudian yang ketiga rahmatullah adalah at-tadbir, mengatur. Jadi kalimat ar-rabb di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW tidak keluar dari tiga ini, ya, al-khalqu wal mulku wat tadbir, yaitu mengatur. Allah SWT mengatur kita, mengatur alam semesta, mengatur subhanallah, ya, rahmatullah luar biasa, ya, di kepala kita ini, ya, atau di mata kita aja berapa ribu urat saraf mata kita ini. Ya kalau satu saja itu ini sakit di kepala ini, teratur sekali. Dedakan jantung kita, ya, nafas kita diatur oleh Allah SWT dengan yang maha segala-galanya. Matahari, bulan, wasyam, syutajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizul alim, wal qamara qaddarnahu manazilata hatta adakan wujud. Itu semuanya diatur, matahari, bulan, ya, sebagainya teratur. Kalau matahari ini lewat jalurnya bulan sedikit terjadilah gerhana atau sebaliknya. Jadi Allah SWT atur, ya, terutama sekali manusia ini, ya, teratur matahari. Ya, kalau matahari terlambat 1 jam aja, ya, terbit mau gimana? Satu matahari, binatang, ya, binatang buas harus tempatkan di mana, ular harus tempatkan di mana, termasuk misalnya kelahirannya. Kenapa tikus itu kalau lahir banyak sekali, tapi kalau singa misalnya 1, 2 banyak. Kalau singa melahirkan seperti tikus habis kita. Jadi Allah atur segalanya.
yang dibutuhkan oleh manusia diperbanyak oleh Allah SWT. Ular berpisah tempatnya. Jadi Allah SWT mengatur. Ya. Nah, makanya orang yang tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala itu adalah manusia yang paling bahagia di dunia. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang ikut pada hudaya, petunjuk, tunduk dia kepada petunjuk Allah, aturan Allah, maka dia tidak akan merasa khaufun, takut, dan wala hum yahzanun, dan sedih. Ya, Profesor Dr. Dadang Hawari, ya, pakar psikolog Muslim dari UI, mengatakan 2 penyakit manusia di dunia ini, ya, adalah takut, cemas, ya, khawatir, dan sedih. Ya. Jadi lagi 2 tahun dia pensiun, sudah sedih. Gimana nanti rumah itu belum selesai cicilan? Gimana ini? Mau ada pengurangan pekerja di sebuah perusahaan, ribut, stres, ya khawatir gimana. Jadi Allah itu sifat manusia. Kemudian sedih. Jadi kalau Imam Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan takut itu pada sesuatu yang akan datang, dan sedih itu terhadap sesuatu yang sudah. Orang ikut aturan Allah, tabi'ah hudaya, ikut di aturan Allah. Apa yang perlu disedihkan? Apa yang perlu dikhawatirkan? Rezeki. Ya, maka dari rizquhu Allah la yahzan. Orang yang mengaku rizkinya itu ada pada Allah nggak akan pernah sedih dalam hidupnya. Kenapa orang itu sedih ketika ada informasi itu masih informasi PHK? Karena dia meyakini rizkinya itu ada pada perusahaan itu. Ketika perusahaan itu bangkrut, hidupnya juga itu bangkrut. Hidupnya sedih, khawatir, cemas. Kenapa? Karena dia meyakini, walaupun nggak secara ini bahwa rizkinya ada pada ini. Tapi kalau orang meyakini rizkinya ada pada Allah, la yahzan. Kemarin alhamdulillah saya mendamaikan 2 orang. Dia buka kios di sini, kemudian orangnya itu buka kios lagi di sini. Ini yang pertama ini marah sampai mau kelahi dan sebagainya, karena mengatakan bahwa ini akan mengurangi omset dia dan rezeki dia. Subhanallah. 50.000 tahun sebelum diciptakan bumi dan langit, rezeki bapak-bapak itu ditentukan oleh Allah SWT. Khalaqallahu inna Allah kataballahu maqadir al-khalqi bi 50,000 sanah qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Allah menetapkan takdir daripada hambanya itu 50.000 tahun sebelum diciptakannya bumi dan langit. Bukan sebelum lahir, diciptakannya bumi dan langit. Kemudian diperbaharui lagi catatan itu ketika kita berada pada 120 hari dalam perut kita. Terus apa yang disusahkan? Kenapa kita pas berkelahi? Ada orang buka ini di sini. Ya Allah SWT maha mengatur, dan akan pernah salah alamatnya. Ya, kalau hemat Allah. Kalau ada bukti kita makan Bapak Ibu. Ya, kita makan. Kita makan ini rezekinya udah tangan kita. Mau ke mulut kita, itu ada yang jatuh. Tidak tahu jatuh, diambil oleh semut. 50.000 tahun Allah menakdirkan satu tetes atau satu butir dari nasi itu bukan rezeki kita, tapi rezekinya semua. Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Alamin itu adalah qala ulama kullu ma siwa Allah fa huwa minal alam. Segala selain Allah itu adalah alam. Maka kita kenal alamul malaikat, alamul jin, alamul ins, alam manusia, alam jin, alam ini. Jadi semua selain Allah itu masuk dalam alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi semua selain Allah itu masuk dalam alamin itu, dan Allah SWT adalah Rabb-nya. Maka rahmatullah dalam sejarah, ya, ketika pasukan Abraha itu mendekati Mekah, itu sampai di Hudaybiyah itu, ya. Kemudian dia minta bertemu dengan Abdul Muttalib, ya. Kemudian silakan Abdul Muttalib, apa yang kamu minta? Itulah bahasa kita itu. Karena sebentar lagi kami akan menggempur, menghancurkan Madinah, Mekah ini, termasuk Ka'bah. Abdul Muttalib bilang, kembalikan onta saya, kembalikan onta saya yang kamu ambil itu. Abraha itu heran,
kami akan menghancurkan kampungmu termasuk yang kamu agung selama ini, kok malah kamu meminta onta. Nah di sanalah kata Abu Talib, ya, fa'inal ibil, ya, fa'ana rabbul ibil wal bait indahu rabbun yahmi. Fa'inal bait indahu rabbun yahmi. Jadi onta itu adalah saya pemiliknya, dan Ka'bah itu ada nanti pemiliknya, ada robnya, ada pemiliknya yang akan menjaganya. Ya saya hanya minta onta saja, onta saya. Kalau nanti Ka'bah itu ada robnya sendiri yang akan menjaganya. Bagaimana tauhidnya, ya, Abdul Muttalib itu? Karena dia tauhid uluhiyah saja, tidak cuma mengucapkan la ilaha illallah itu saja, kan? Tapi dia beriman juga seperti tanya kemarin adalah Abdullah dan sebagainya. Dan ini semuanya orang mengakui, ya. Jadi dia ada robnya. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi semuanya, semua manusia. Ini kadang-kadang ini teman-temannya, sama sekali saudara-saudara saya yang muda, gitu. Ya, ada saya pernah ini stres karena gara-gara gak lulus jadi pegawai negeri. Ya mohon maaf. Ya Allah itu bukan Tuhannya pegawai negeri saja, bukan Tuhannya orang kaya, semua orang. Ya, kalau pegawai negeri aja punya Tuhan, mau mati yang lainnya. Ya, saya bilang kamu Tuhanmu siapa? Daripada mahasiswa saya, Allah itu siapa? Coba baca Al-Fatihah itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah itu kan Rabbil Alamin. Robnya semesta alam ini. Kamu juga punya Rob. Ayo, ya, berusaha, bekerja. Ya karena memang konsepnya kalau bekerja cari saya itu ya siapapun yang giat, yang itu yang diberikan oleh Allah SWT karena dijadikan sebab. Ya, tidak penting orang dia rajin sholat, dia rajin ini tapi nggak pernah dia bekerja, ya nggak dapat uang. Dia ini walaupun dia rajin sholat tapi rajin bekerja dapat uang, tapi memang salah karena dia nggak rajin sholat gitu. Tapi uang itu ya didapati oleh orang yang bekerja. Nggak mungkin kita sholat di bubul waton itu cuma datang di sini. Ya enggak, kerja, kerja. Ya. Allah SWT tegur itu dan Rasulnya, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli la razaqnakum kama yarzuqut tayr yabdu himasan wa yaruhu bitanan." Seandainya kalian bertawakal seperti burung, Allah contohkan, realkan seperti burung. Ya, apa burung itu? Di pagi hari dia perutnya kosong, tapi sore hari perutnya berisi. Tapi apa? Burung apakah dia aja disantarnya? Enggak. Dia terbang dari satu dahan ke dahan lain dan sebagainya. Itulah hakku tawakul itu seperti itu. Hakku tawakul itu seperti itu. Ya, tawakal yang sebenarnya itu adalah kita berdoa pada Allah, kita mohon pada Allah, kita juga berikhtiar karena kita ini adalah Rabbul Alamin. Ya, semuanya. Ya anak kita punya roh. Ya, ini. Maka sebenarnya rahimahullah ya, itu harus kita tanamkan juga pada keluarga kita. Ya, ketergantungan itu harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibiasakan dia tergantung sama kita, anak-anak kita tergantung. Dia gantung pada Allah Somad, Allah bukan bergantung. Sehingga ketika nanti terjadi orang tuanya meninggal dunia, sudah, ya masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Ya, jadi Rabbul Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, Tuhan, pemilik, pencipta, pengatur alamin, alam semesta ini. Ya. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim itu pernah kita bahas dulu pada waktu Bismillah. Ya. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki ini juga sifat, ya, makanya dia kasrah karena dia sifat itu selalu ikut kepada mausufnya. Jadi Alhamdulillahi, ya, Rabbil Alamin, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Maliki. Jadi semuanya diikut. Maliki Yaumiddin. Jadi sifat Allah SWT juga adalah Maliki Yaumiddin. Dia bilang sifatul lillah. Maliki Yaumiddin. Dia penguasa. Kalau Malik itu penguasa.
Bisa juga dibaca Maliki Yaumiddin dengan tidak panjang. Ya, itu juga qiraahnya yang masyhur juga. Nah, Maliki itu adalah penguasa Yaumil Qiyamah. Yaumuddin, Yaumul Qiyamah. Ad-din, Yaumuddin itu adalah bimakna al-jaza. Ya, al-jaza, pembalasan. Maka terjemahannya dikatakan hari pembalasan. Ya. Nah, rahimahullah di sini ya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan dikhususkan Allah SWT sebagai penguasa pada hari pembalasan itu, pada hari kiamat itu, padahal Allah SWT penguasa di hari dunia juga. Allah yang memiliki pada hari dunia kita ini, ya, juga di akhirat selamanya Allah SWT. Tapi mengapa dikhususkan dalam ayat ini, kata beliau, ya, Maliki Yaumiddin, ya, karena pada hari kiamatlah nanti pembalasan yang sebenarnya itu, seadilnya itu, ya. Jadi kalau di dunia ini kita bagaimanapun gak akan pernah hadir 100% itu pembalasan, ya. Bahkan kadang-kadang bisa salah, ya, salah ini dan sebagainya. Tapi kalau hari kemudian nanti itu gak ada salah, gak ada keliru, gak ada ini. Ya, pada hari itu semuanya akan dibalas oleh Allah SWT. Sampai dalam hadis Muslim itu, Allah, kambing yang bertanduk itu, ya, yang menanduk kambing yang tidak bertanduk itu nanti pada hari kiamat akan menuntut balasannya. Jadi kambing yang bertanduk ini kan ditanduk dia. Nanti pada hari kiamat, sebelum orang itu masuk ke surga itu Allah, dia harus melewati Sirat. Dan di Sirat itu ada sebuah tempat yang orang tidak akan pernah bisa melangkahkan kakinya ke surga sampai dia menyelesaikan seluruh urusannya dengan manusia. Maka di sanalah termasuk kambing yang tadi ditanduk itu juga akan meminta, ya, pembalasan di ini. Maka dari sinilah kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, selesaikan dulu sebelum Anda mati, ya, urusan-urusannya dengan manusia. Kalau kita salah, kita mohon maaf. Kalau ada harta yang pernah kita kembalikan dan sebagainya, sebelum nanti kita di akhirat tidak bisa lagi mempertanggungjawabkan semuanya. Wallahu ta'ala alam. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita buka sesi tanya jawab, ya. 2 saja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait dengan Allah Maha Pengatur, terutama menakut rezeki, masing-masing sudah ada rezekinya. Nah, kebetulan koran hari ini itu ada ular mencaplok manusia. Apakah itu termasuk rezekinya? Ular itu termasuk rezeki. Mohon penjelasan. Tambahan sekali karena terkait rezeki. Tambah sedikit sekali tambahan karena ngomong rezeki tadi disampaikan rezekinya seperti burung, ya, burung. Ada orang yang rezekinya seperti burung, ada orang yang mungkin bisa jadi rezekinya seperti cecak. Cecak itu di tembok tapi makanannya lalat, gitu. Nyamuk maksud saya. Nah, tapi pertanyaan saya, ada juga kan di Quran yang mengatakan bahwa rezeki itu untuk orang yang bertakwa itu datangnya tidak terduga, kita tidak tahu datangnya dari mana. Banyak yang menerjemahkan ini, mudah-mudahan saya yang salah, ya, bertakwa aja itu tidak, jadi nggak bekerja nanti rezekinya datangnya tak terduga, Mas. Terima kasih. Iya. Tadi apakah itu rezekinya ular tadi itu? Iya. Tapi kemudian dia keluarkan. Jadi sebatas dia ditemukan di ini, kemudian dia ditemukan manusia gitu, ya. Apakah itu rezekinya ular? Ya, memang itu rezekinya ular. Itu rezekinya manusia mati, ya, mati manusia. Jadi gini, di dalam Al-Quran itu ada 5 kalau nggak salah sifat-sifat rezeki itu, ya.
ada yang diberikan rezeki kepada semua manusia, semua makhluk. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ada rezeki sebagai hadiah, ya la in syakartum la azidannakum. Kemudian ada rezeki yang sebagai bentuk penghargaan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi macam-macam yang diberikan rezeki. Tapi pada dasarnya gitu ya, pada dasar itu manusia, jangankan manusia, semua makhluk Allah itu sudah ditentukan rezekinya, ya. Tapi ada yang rezekinya orang yang kadang-kadang ada yang dimudahkan, ada yang dipersulit, bukan dipersulit ya, di apa namanya, ya diukur. Allah SWT berfirman, Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang memudahkan rezeki orang dan yakdir. Jadi membatasi sesuai dengan ukurannya. Jadi kalau masih banyak, misalnya rezekinya 5.000, kasih 5.000. Nanti kalau udah menikah, butuhnya itu 50.000, kasih 50.000. Punya anak, punya ini butuhnya 500, dikasih 500.000. Sehingga orang mengatakan kebutuhan itu wajib Allah berikan. Ya, kebutuhan kita itu wajib Allah berikan. Tapi kemauan kita belum tentu Allah kasih. Ya, kemauan kita, maunya kita gini-gini belum tentu. Kenapa? Karena Allah Maha tahu, Maha sayang pada kita. Kalau Allah kasihkan kita, la baghaw fil ardi. Walau basatallahu rizqa, la baghaw fil ardi. Seandainya manusia itu dikasih rezeki apa yang dia mau, niscaya dia akan durhaka di muka bumi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tuan Guru, mengenai hari pembalasan. Jadi ketika kita punya masalah dengan seseorang belum terselesaikan di dunia, sedangkan seseorang yang kita bermasalah itu sudah meninggal terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya agar nanti di hari pembalasan kita lancar di Shirathul Mustaqim? Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maka itulah wasiatkan oleh Rasulullah SAW itu segera ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah terhadap satu yang zalim, kesalahan, nanti akan menjadi kegelapan pada hari kiamat, ya. Nah, seperti orang tuh ya, kalau ini segera kita minta maaf kalau masalah. Nah, kalau masalahnya itu berkaitan dengan harta, segera dikembalikan. Nah, kalau orangnya sudah tidak ada, kita tahu ini kemudian atau sudah meninggal dunia, kalau berkaitan dengan apa namanya materi hak itu harus diberikan kepada ahli warisnya, karena itu merupakan hak dia. Misalnya masalah gaji dia tahan misalnya, ya obat dia harus kasih kepada ahli warisnya, karena itu merupakan hak warisannya. Nah, kalau misalnya nggak tahu ahli warisnya, sedekahkan dan pahalanya itu niatkan untuk orangnya itu. Ya, karena itu merupakan hak dia, ya. Nah, kalau misalnya bukan materi, ya misalnya kehormatan, pernah dia caci, pernah dia ini orang, ya mohon maaf pada Allah dan mintakan ampun pada orang itu, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ya dengan itu Allah mengampuni. Kalau enggak, ya nanti itulah pada hari kiamat itu harus selesaikan dulu. Makanya rahimahullah, nanti pada hari kiamat yang akan diperiksa pertama kali itu, kalau masalah ibadah itu adalah sholat kita. Nah, kalau di luar ibadah itu muamalah kita adalah darah. Darah. Nah, orang kalau sampai di dalam hadis Bukhari itu, kalau orang tidak pernah membunuh orang lain, darah orang lain, ya dia masih ada keselamatan, itu masih memungkinkan. Iya. Ya? Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sama-sama tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.